Atomic Habits, karya James Clear adalah buku yang benar-benar mengubah cara kita melihat kebiasaan. Di buku ini, Clear ngajarin kita kalau perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten bisa punya dampak yang besar. Jadi, daripada mikirin perubahan drastis yang sering bikin kita stres, mending mulai dari kebiasaan kecil yang bisa diulang terus-menerus. Lama-lama, kebiasaan kecil ini bakal nambah, dan hasilnya bisa bikin kamu tercengang. Buka buku yuk! Satu, kebiasaan kecil dengan efek dahsyat. Clear mulai dengan konsep sederhana tapi powerful, kebiasaan atom. Ini adalah kebiasaan kecil yang mungkin kelihatannya nggak penting, tapi kalau terus dilakukan bakal ngasih hasil yang besar. Ibaratnya kayak menabung, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Misalnya, kalau kamu mau jadi lebih sehat, gak usah langsung targetin maraton. Cukup mulai dari jalan kaki 10 menit tiap pagi. Kelihatannya sepele, tapi kalau dilakukan tiap hari, hasilnya bisa luar biasa. 2. 4 langkah kebiasaan. Clear memperkenalkan model 4 langkah yang jadi dasar semua kebiasaan. 1. Petunjuk atau cue. Petunjuk adalah trigger yang bikin kamu ingat atau termotivasi buat ngelakuin kebiasaan tertentu. Misalnya, kalau kamu selalu lihat sepatu lari di dekat pintu, itu jadi petunjuk kamu buat lari pagi. Petunjuk ini bisa dari lingkungan, waktu, atau bahkan perasaan. 2. Keinginan atau craving. Ini adalah rasa pengen yang bikin kamu mau ngelakuin sesuatu. Misalnya, kamu pengen rasa puas setelah lari pagi, atau pengen ngerasa lebih bugar. Keinginan inilah yang jadi bahan bakar buat kamu ngelakuin kebiasaan itu. 3. Respon. Ini adalah tindakan atau kebiasaan yang kamu lakukan setelah muncul keinginan. Misalnya, setelah ngeliat sepatu lari dan ngerasa pengen sehat, kamu akhirnya memutuskan buat lari pagi. 4. Hadiah atau reward. Hadiah adalah hasil dari kebiasaan itu, yang bikin kamu ngerasa puas dan mau ngelakuinnya lagi. Misalnya, setelah lari pagi, kamu ngerasa segar dan puas. Itulah hadiah yang bikin kamu pengen lari lagi besok. 3. Cara membentuk kebiasaan baik. Clear nggak cuma ngejelasin teori, tapi juga kasih langkah-langkah praktis buat ngebentuk kebiasaan baik. Mulai dari yang gampang. Clear saranin buat nggak langsung pasang target tinggi. Mulai dari yang kecil dan gampang dilakukan. Misalnya, kamu pengen mulai rutin olahraga. Gak perlu langsung ke gym tiap hari. Cukup mulai dari push up atau jalan kaki sebentar setiap hari. Kalau udah konsisten, baru deh tambah intensitasnya. Habit stacking. Ini adalah teknik di mana kamu ngegabungin kebiasaan baru dengan kebiasaan lama yang udah rutin. Misalnya, kalau kamu udah terbiasa ngopi pagi, tambahin kebiasaan baru kayak baca buku 10 menit setelah ngopi. Dengan cara ini, kebiasaan baru lebih gampang nempel. Bikin lingkungan yang mendukung. Clear menekankan pentingnya lingkungan. Lingkungan yang tepat bisa bantu kamu ngelakuin kebiasaan baik dengan lebih mudah. Contohnya, kalau kamu pengen makan lebih sehat, simpan buah-buahan di tempat yang mudah dijangkau. Sementara snack gak sehat disembunyiin atau gak dibeli sama sekali. Bikin kebiasaan mudah dilakukan. Semakin mudah kebiasaan dilakukan, semakin besar kemungkinan kamu bakal konsisten. Misalnya, kalau kamu pengen rutin baca buku, taruh buku di tempat yang gampang diakses, kayak di meja sebelah kasur atau di ruang tamu. Gunakan pengingat. Pengingat itu penting buat jaga konsistensi. Pakai alarm, sticky notes, atau aplikasi buat ngingetin kamu tentang kebiasaan baru yang lagi dibentuk. Dengan pengingat yang konsisten, kebiasaan baru bakal lebih cepat terbentuk. 4. Mengatasi kebiasaan buruk. Selain ngasih tips untuk ngebentuk kebiasaan baik, Clear juga punya trik buat ngurangi kebiasaan buruk. Hapus petunjuk. Kalau kamu pengen berhenti dari kebiasaan buruk, langkah pertama adalah ngilangin petunjuk yang bikin kebiasaan itu muncul. Misalnya, kalau kamu pengen berhenti ngemil malam, jangan simpan snack di rumah atau hindari area di mana kamu biasa ngemil. Kurangi keinginan. Keinginan atau craving sering jadi penyebab kita susah ngilangin kebiasaan buruk. Salah satu caranya adalah dengan ngurangin exposure ke hal-hal yang memicu craving itu. Misalnya, kalau kamu sering ngemil karena bosan, cari aktivitas lain yang bisa mengalihkan perhatianmu. Ganti respon. Kalau kamu biasanya ngerespon craving dan kebiasaan buruk, coba ganti respon itu dengan sesuatu yang lebih positif.
Misalnya, kalau kamu sering nonton TV berjam-jam, ganti dengan jalan kaki atau olahraga ringan. Kurangi daya tarik hadiah. Kebiasaan buruk sering terasa menyenangkan karena ada hadiah instan. Misalnya, perasaan puas setelah makan junk food. Cobalah untuk memikirkan dampak jangka panjang dari kebiasaan buruk itu, dan fokuslah pada tujuan jangka panjang yang lebih penting. Sebelum ke bagian selanjutnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, biar nggak ketinggalan rangkuman buku selanjutnya. 5. Menjadi orang yang sesuai dengan kebiasaanmu. Salah satu hal paling menarik dari buku ini adalah konsep identitas. Clear ngajarin kita bahwa perubahan kebiasaan itu nggak cuma soal ngerubah perilaku, tapi juga soal ngerubah cara kita melihat diri sendiri. Daripada fokus pada apa yang mau dicapai, mending fokus pada siapa yang pengen kamu jadi. Misalnya, daripada cuma fokus pengen sehat, mulai deh tanamkan identitas sebagai orang yang sehat. Kalau kamu melihat diri sebagai orang yang sehat, otomatis kamu bakal ngelakuin hal-hal yang mendukung identitas itu, kayak makan lebih baik, rajin olahraga, dan tidur cukup. 6. Alat dan teknik buat ngebentuk kebiasaan. Clear juga ngasih beberapa alat dan teknis praktis yang bisa kamu pakai buat bantu ngebentuk kebiasaan. Habit stacking. Ini teknik sederhana tapi powerful. Caranya, kamu tambahin kebiasaan baru setelah kebiasaan lama yang udah rutin. Misalnya, habis sikat gigi tiap pagi, kamu bisa langsung meditasi 2 menit. Dengan nempelin kebiasaan baru ke kebiasaan lama, kamu jadi lebih gampang ingat buat ngelakuin kebiasaan baru itu. Pelacak kebiasaan. Clear juga nyaranin buat lacak kebiasaanmu. Kamu bisa pakai aplikasi atau bikin checklist di kertas buat memantau seberapa konsisten kamu ngelakuin kebiasaan baru itu. Dengan ngelacak, kamu jadi punya gambaran jelas tentang progres yang udah kamu buat. Teman akuntabilitas. Ajak teman atau keluarga buat dukung kamu. Mereka bisa jadi motivator sekaligus pengingat kalau kamu mulai malas-malasan. Teman akuntabilitas ini juga bisa jadi tempat buat sharing kesulitanmu dan keberhasilanmu. 7. Kesalahan umum dan cara menghindarinya. Clear juga bahas kesalahan umum yang sering terjadi saat coba ngebentuk kebiasaan baru. Terlalu fokus pada hasil akhir. Banyak orang terlalu fokus pada hasil yang pengen dicapai dan jadi kecewa kalau hasilnya nggak langsung kelihatan. Padahal proses dan perbaikan kecil setiap hari itu lebih penting. Fokus pada proses, bukan pada hasil instan. Nggak punya rencana cadangan. Nggak semua rencana berjalan mulus. Kalau kamu nggak punya rencana cadangan, gampang banget buat jadi frustrasi dan nyerah. Misalnya, kalau kamu nggak sempat ke gym, pastikan kamu punya alternatif kayak olahraga di rumah. Meremehkan pengaruh lingkungan. Lingkungan bisa jadi teman atau musuh dalam membentuk kebiasaan baru. Pastikan lingkungan kamu mendukung kebiasaan yang pengen kamu bentuk, atau minimal nggak ngasih godaan buat balik ke kebiasaan lama. 8. Menghadapi kegagalan. Kegagalan itu wajar, dan Clear sangat menekankan bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan membentuk kebiasaan. Kalau kamu gagal, jangan langsung menyerah. Gunakan kegagalan itu buat belajar dan bikin strategi yang lebih baik ke depannya. Yang penting adalah terus berusaha dan jangan berhenti. Kesimpulan. Buku Atomic Habits ngajarin kita bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Dengan memahami model 4 langkah kebiasaan, nerapin strategi yang tepat dan nggak takut gagal, kamu bisa ngubah hidupmu jadi lebih baik. Fokuslah pada identitas yang pengen kamu bentuk, nikmati prosesnya, dan terus bergerak maju. Ingat, perubahan besar adalah akumulasi dari kebiasaan kecil yang dilakukan. Selesai. Jadi, gimana menurut kalian? Udah kebayang belum kebiasaan kecil apa yang mau kalian mulai buat ubah hidup? Atau mungkin ada kebiasaan buruk yang pengen kalian hilangin? Share di kolom komentar ya, kebiasaan apa yang paling pengen kalian bentuk atau ubah? Dan gimana rencana kalian buat ngewujudkannya? Yuk kita saling dukung buat jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kalau kamu suka rangkuman buku yang seru dan mendalam kayak gini, jangan lupa subscribe channel Buka Buku Yuk ya. Sampai jumpa di buku selanjutnya.